Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Noviantisari, NIM 1717051344, Prodi S1 Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Sujana, SE MSc AK, selaku pembimbing pertama. Yang saya hormati Ibu Gustik Ayu Keterencana Sardewi, SE MSI, selaku pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Ibu Niluh Gede Erni Sundawati, SE AK MPD, selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDESA di Kecamatan Sawan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu mengingat pandemi COVID-19 saat ini yang menimbulkan pengaruh signifikan terhadap pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi saat ini sangat lemah, terutama pada bidang pariwisata. Dalam kondisi seperti ini, sangat diperlukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Salah satu lokomotif pembangunan di desa adalah dengan mendirikan BUMDESA. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa BUMDESA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Saat ini, BUMDESA di Kecamatan Sawan hampir semuanya mengandalkan usaha simpan pinjam. Namun, kegiatan simpan pinjam sudah banyak dilakukan oleh koperasi, LPD, pegadaian, dan lain sebagainya. Agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan sejenis, BUMDESA harus mampu menunjukkan kerjaya maksimal dan mempertanggungjawabkan kinerjanya tersebut. Salah satu alat pertanggungjawaban yang dapat dipergunakan oleh BUMDESA adalah laporan keuangan. Selain dipergunakan untuk meyakinkan masyarakat, BUMDESA juga sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meyakinkan atau menyajikan laporan keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki nilai manfaat bagi penggunanya. Dalam PSAK disebutkan terdapat 4 karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Namun faktanya, BUMDESA masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Koordinator di bidang Pemdes pada DPMD menyatakan bahwa masih terdapat BUMDESA di Kecamatan Sawan yang bermasalah dan perlu mendapatkan pengawasan. Beberapa kasus yang terjadi yaitu masih ada pengelola BUMDESA yang tidak dapat mempertanggungjawabkan ketidakseimbangan pada neraca dikarenakan kesalahan pencatatan. Masalah lain yang dialami yaitu masih banyaknya BUMDESA yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan. Nah, dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan BUMDESA belum sepenuhnya berkualitas, sehingga hal ini akan dapat menciptakan masalah keagenan antara masyarakat dan pemerintah desa selaku prinsipal dengan pengelola BUMDES selalu agennya. Sumber daya manusia adalah faktor utama yang berperan dan bertanggung jawab terhadap baik atau buruknya kualitas laporan keuangan. BUMDESA mengalami kesulitan dalam perekrutan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten, sehingga masih terdapat karyawan BUMDESA yang tidak bekerja sesuai dengan bidang profesinya, tidak memiliki kompetensi yang memadai, dan juga mereka belum memiliki pengalaman kerja di unit keuangan. Keterbatasan SDM yang handal menyebabkan masih terjadinya kesalahan pencatatan, kurangnya kemampuan dalam tata administrasi, dan kurangnya evaluasi kinerja. Apabila karyawan memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi, maka mereka akan mampu untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik segala tugasnya sesuai dengan bidang profesi yang mereka miliki. Kompetensi memadai akan membuat karyawan mampu untuk menganalisis kesalahan dengan baik sehingga dapat meminimalisir resiko neraca tidak balance. Pengalaman kerja di bidang akuntansi akan mempermudah karyawan dalam menyajikan laporan keuangan dengan efektif dan efisien sehingga laporan keuangan dapat dilaporkan secara tepat waktu.
Adapun rumuslah masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Sawang? Yang kedua, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Sawang? Dan yang ketiga, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Sawang? Nah, selanjutnya untuk tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDesa di Kecamatan Sawang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Sawang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDesa di Kecamatan Sawang. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang berkepentingan. Untuk selanjutnya, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori keagenan. Teori keagenan adalah suatu keadaan di mana satu orang atau lebih yang disebut prinsipal memerintah orang lain yaitu agen untuk melaksanakan suatu jasa atas nama prinsipal, di mana nantinya para prinsipal akan menuntut kinerja yang maksimal daripada agen. Untuk mencegah terjadinya masalah keagenan, maka para agen membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas, yang dapat dipercaya, dihandalkan, dan juga dapat dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan oleh para prinsipal, serta nantinya dapat juga digunakan untuk melakukan penilaian atas kinerja agen. Teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori kegunaan keputusan. Teori ini menekankan bagaimana seseorang dapat menyediakan laporan keuangan yang memiliki nilai manfaat bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu profesionalisme. Menurut Mulyadi 2002, profesionalisme adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi, latihan khusus, serta daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan teori keagenan, untuk mencegah terjadinya masalah keagenan, maka para agen membutuhkan laporan keuangan yang dapat menjadi laporan pertanggungjawaban serta sebagai penilaian kinerja untuk meyakinkan para prinsipal bahwa para agen sudah bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan. Didukung dengan teori kegunaan keputusan yang menekankan bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berkualitas yang memiliki nilai manfaat bagi penggunanya. Untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan yang berkualitas, maka seseorang karyawan harus dapat bertanggung jawab dan memiliki keahlian pada profesinya. Dan penelitian ini, profesionalisme merupakan faktor penentu yang dapat dihandalkan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, di mana semakin tinggi faktor penentu, maka semakin tinggi pula kemungkinan laporan keuangan yang berkualitas akan tercapai. Nah, berdasarkan penjelasan ini, hipotesis pertama yang dapat diajukan yaitu profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Sawang. Untuk faktor penentu yang kedua yaitu kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja seseorang sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Nah, menurut teori keagenan yang didukung dengan teori kegunaan keputusan, semakin tinggi tingkat penentu atau tingkat kompetensi yang dimiliki oleh karyawan, maka semakin tinggi pula laporan keuangan yang berkualitas akan tercapai. Nah, menurut penjelasan tersebut, hipotesis kedua yang dapat diajukan yaitu kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan badan usaha milik desa di Kecamatan Sawang. Faktor penentu yang ketiga yaitu faktor pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah proses penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang pengembangan diri dalam perubahan yang ada. Nah, semakin tinggi tingkat
pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang, maka manfaat kerja yang didapat juga akan semakin tinggi pula. Sehingga apabila seseorang memiliki pengalaman kerja yang tinggi, maka mereka akan memiliki kemungkinan yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Ini sesuai dengan teori keagenan yang didukung dengan teori kegunaan keputusan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga yang dapat diajukan yaitu pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Poin pertama yang dibahas yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada BUMDesa di Kecamatan Sawan yang dilakukan dari bulan Februari hingga bulan Juni 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BUMDesa di Kecamatan Sawan. Nah, teknik penarikan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. Nah, dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu pengurus BUMDesa, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Metode dan teknik analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dengan bantuan SPSS 20 for Windows. Nah, untuk pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, kuesioner yang disebarkan yaitu sejumlah 39 kuesioner. Namun 2 diantaranya tidak kembali karena terdapat pergantian ketua dan sekretaris pada BUMDes di Muncul Sari Aji. Nah, karakteristik responden yang diperoleh yaitu perempuan sebesar 64,86%, laki-laki sebesar 35,14%. Dengan tingkat pendidikan terakhir yaitu D1 sebesar 13,52%, D2 sebesar 2,71%, D3 0%, S1 sebesar 18,9%. Dengan usia responden berkisar 20 sampai 30 tahun, sebesar 27%, 34 sampai 47 tahun sebesar 9,74%, dan 48 sampai 60 tahun sebesar 63,4%. Berdasarkan lama bekerjanya, responden yang bekerja kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 16,22%, 1 sampai 3 tahun sebesar 40,5%, 4 sampai 5 tahun sebesar 16,22%, dan lebih dari 5 tahun sebesar 27,2%. Nah, berdasarkan dari hasil analisis deskriptif, diperoleh hasil bahwa variabel profesionalisme menunjukkan skor terendah yaitu 31, skor tertinggi yaitu 50, skor rata-rata yaitu 42,81, dan standar defisiasi 4,737. Untuk variabel kompetensi mendapatkan skor terendah yaitu 30, skor tertinggi yaitu 49, skor rata-rata yaitu 43,8, dan standar defisiasi yaitu 4,579. Nah, untuk variabel pengalaman kerja, skor terendah yaitu 30, skor tertinggi yaitu 49, skor rata-rata yaitu 41,5, dan standar defisiasi yaitu 4,624. Untuk variabel kualitas laporan keuangan, skor terendah yaitu 30, skor tertinggi yaitu 50, skor rata-rata yaitu 42,68, dan standar defisiasi yaitu 4,703. Selanjutnya, tingkat kualitas suatu kuesioner dapat diukur dengan uji validitas. Nah, kuesioner dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil uji validitas dari penelitian ini, yaitu dengan variabel profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja, dan juga kualitas laporan keuangan, dari masing-masing 10 butir item pertanyaannya, diketahui bahwa R hitungnya lebih besar daripada R tabel.
sehingga semua item di masing-masing variabel dapat dikatakan valid. Uji kualitas data yang kedua yaitu uji reliabilitas. Apabila nilai converge apa lebih dari 0,07, maka item pernyataan dianggap reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel profesionalisme, kompetensi, pengalaman kerja, dan juga kualitas laporan keuangan memiliki nilai converge alpha lebih dari 0,07. Maka dari itu, seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan reliable. Setelah item dari kuesioner dinyatakan valid dan reliable, maka untuk selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat terdistribusi secara normal atau tidak. Apabila nilai asumtif signifikan lebih besar dari 0,05, maka data itu disebut terdistribusi secara normal. Mengacu pada hasil normalitas, diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,802 dengan asymptotik signifikan sebesar 0,40 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas atau tidak. Nah, apabila variabel tersebut mempunyai nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih besar daripada 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, dapat dilihat dari tabel bahwa variabel profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja masing-masing memiliki nilai toleran sebesar 0,160, 0,120, 0,255 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF untuk variabel profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja masing-masing sebesar 9,452, 8,330, dan 3,923 yang berarti nilai ini kurang dari 10. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Nah, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan tabel, diketahui bahwa variabel profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja memiliki nilai signifikan yaitu sebesar 0,496, 0,076, dan 0,74 yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk pengujian terakhir yaitu pengujian hipotesis yang terdiri dari yang pertama, uji analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antar variabel bebas yaitu profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikatnya. Nah, berdasarkan pada tabel diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut yaitu Y sama dengan min 1,187 plus 0,389 X1 plus 0,445 X2 plus 0,1963
X3 dan plus error. Berdasarkan hasil dari model regresi yang terbentuk, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta min 1,187 menunjukkan bahwa apabila variabel independen profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja bernilai 0, maka kualitas laporan keuangan bernilai min 1,187, atau dengan kata lain yaitu dengan mengesampingkan besarnya variabel independen, maka variabel dependen akan menurun sebesar 1,187. Hal ini yang juga berarti bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka diperlukan profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja yang baik, sehingga semakin besar dari nilai ketiga variabel bebas tersebut, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangannya. Yang kedua, nilai koefisien variabel profesionalisme sebesar 0,389 menunjukkan bahwa variabel profesionalisme memiliki hasil ke arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, nilai koefisien variabel kompetensi sebesar 0,445 yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi memiliki hasil ke arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang keempat, yaitu nilai koefisien variabel pengalaman kerja sebesar 0,196 menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja memiliki hasil ke arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk uji hipotesis selanjutnya yaitu uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, berdasarkan hasil tabel dari hasil T, diperoleh bahwa variabel profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja memiliki nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, dan juga nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif yang lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa variabel profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja memberikan pengaruh yang positif pada kualitas laporan keuangan. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima, H2 diterima, dan H3 diterima. Untuk uji hipotesis yang selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model untuk menerangkan variasi dari variabel bebas. Nah, semakin tinggi nilai adjust R-squared-nya, maka semakin tinggi pula variabel bebas dapat menjelaskan variasi dari variabel terikat. Nah, berdasarkan dari tabel yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa nilai dari adjust R-squared sebesar 0,962 yang berarti bahwa variasi dalam variabel profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja mampu menjelaskan 96,22% dalam variasi kualitas laporan keuangan. Sisanya yaitu 3,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian ini yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa hasil kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan instansi pemerintah, diharapkan untuk dapat meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes agar dapat dilakukan secara periodik terhadap BUMDes tersebut. Nah, diharapkan juga dapat lebih meningkatkan pelatihan serta pembinaan terkait dengan pengelolaan keuangan pada BUMDes
agar dapat meningkatkan pemahaman bagi pengelola BUMDesa mengenai pengolahan keuangan, khususnya pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, saran yang kedua yaitu bagi badan usaha milik desa. Diharapkan BUMDesa agar dapat memperhatikan pegawai ataupun pengurus BUMDesa. BUMDesa diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan seperti gathering untuk meningkatkan relasi atau hubungan dengan pekerja lain yang profesi pada Kecamatan Sawan sehingga terjalin relasi yang baik dan dapat berbagi informasi yang baik. Selain itu, pengaruh BUMDesa juga diharapkan dapat bersikap tegas untuk mengurus anggotanya agar dapat bertanggung jawab terhadap pergerakan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, karyawan yang memiliki pengalaman kerja dan bekerja dengan baik agar diberikan bonus sehingga karyawan akan lebih semangat dan mereka juga akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat memaksimalkan pengujian pada variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti tingkat pendidikan, lama bekerja, dan lain sebagainya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan perluasan objek penelitian dan perluasan sampel penelitian apakah profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sekian presentasi terkait pembahasan skripsi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om.